Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muaz Mutahir, NPM 2014110062, mahasiswa Universitas Majalengka, Prodi Teknik Informatika. Di sini, saya akan menjelaskan tentang mind mapping, Artificial Intelligence in the Education Sector, yang saya buat menggunakan aplikasi XMind. Tujuannya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar intelijensi buatan dosen matkul Pak Verga. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan semacam introduksi bahwasanya di sini adalah gambaran dari mind mapping yang saya buat menggunakan aplikasi XMind. Di sini terlihat bahwasanya saya buat Artificial Intelligence in the Education Sector mempunyai 4 cabang. Cabang yang pertama, IA ini dapat memberdayakan guru, lalu dapat juga memantau dan menganalisis kemajuan siswa secara real time, lalu dengan adanya Artificial Intelligence ini dapat juga menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi dalam dunia pendidikan. Lalu IA juga dapat mempengaruhi global learning. Ya, penjelasannya bagaimana? Kita akan simak lanjutan dari presentasi berikut ini. Sebelumnya saya akan memberikan semacam introduksi bahwasanya peranan teknologi artificial intelligence kian nyata di berbagai sektor, tak terkecuali sektor pendidikan. Nah, kehadiran teknologi artificial intelligence ini telah mentransformasi kurikulum pendidikan, terutama di bidang teknologi, sains, matematika, dan teknik. Namun, artificial intelligence ini juga akan mengubah wajah dunia pendidikan secara keseluruhan. Nah, maka dari itu, saya akan membagi atau membuat mind mapping terkait artificial intelligence in the education sector. Nah, yang pertama, apa saja contoh penerapan atau pemanfaatan artificial intelligence di sektor pendidikan atau edukasi? Yang pertama, artificial intelligence ini dapat memberdayakan guru. Ya. Mengapa demikian? Karena salah satu kekhawatiran yang muncul dengan kian maraknya contoh penerapan teknologi artificial intelligence ini adalah tergantikannya peran manusia oleh robot dan mesin cerdas. Bisa dipastikan kekhawatiran itu tidak akan terjadi di dunia pendidikan. Karena pendidikan tidak hanya tentang memperoleh pengetahuan. Pendidikan adalah proses yang kompleks di mana kita tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang berbagai konsep, tapi kita juga belajar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan kecakapan sosial kita. Kemudian, artificial intelligence juga dapat memantau dan menganalisis kemajuan siswa secara real time dalam dunia pendidikan tentunya. Nah, guru jadi tidak perlu repot-repot lagi menunggu hingga akhir semester atau akhir tahun untuk mengetahui seberapa jauh sih kemajuan siswa. Tool berbasis artificial intelligence ini dapat menyajikan rekomendasi area-area apa yang perlu diulang atau dijelaskan lebih lanjut. Artificial intelligence smart analysis misalnya dapat menunjukkan topik yang paling sulit dipahami oleh siswa. Kemudian, artificial intelligence dalam sektor pendidikan juga dapat menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi. Kenapa demikian? Teknologi artificial intelligence ini dapat meringankan beban para guru atau pendidik dalam menangani tugas-tugas administratif yang bersifat repetitif, seperti menyiapkan lesson plan, lalu menilai ujian, lalu memeriksa pekerjaan rumah siswa, dan lain-lainnya. Automasi terhadap proses-proses tersebut akan memberikan lebih banyak waktu pada guru untuk mengawasi kemajuan siswa dan fokus pada peningkatan teknik-teknik mengajar. Lalu yang terakhir, peran artificial intelligence dalam dunia pendidikan juga dapat mempengaruhi global learning
Mengapa demikian? Karena berkat teknologi seperti internet, siswa kini dapat belajar, berkomunikasi, dan berbagi ide dengan siswa lain dari berbagai penjuru dunia. Apalagi sekarang kita dalam masa pandemi, tentunya internet ini sangat bermanfaat untuk kami, para mahasiswa, para siswa dari mulai tingkatan SD ya, SD, SMP, SMA, karena selama pandemi ini kita melakukan pembelajaran secara daring. Jadi bisa sangat membantu internet ini untuk melakukan proses pembelajaran karena kita tidak bisa tatap muka. Tapi pada akhirnya kita per Oktober ini bahkan November nanti pembelajaran alhamdulillah sudah melakukan tahap hybrid atau ada yang luring dan daring. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka dan bisa secara aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar di kampus. Nah, dapat dipahami juga bahwasanya berdasarkan level ekonomi, penggunaan internet di Indonesia ini mayoritas berasal dari kelas menengah ke bawah. Dari angka 143 juta, ada sekitar 62,5 juta masyarakat kelas menengah ke bawah yang sudah terhubung dengan internet. Artinya masyarakat kita ini ketika dihadapi dengan situasi pandemi yang pembelajaran kita membutuhkan internet, semua masyarakat mungkin dapat menerima proses pembelajaran ini. Tetapi mungkin ada beberapa masyarakat yang di pedalaman atau yang belum dapat mengakses internet, mungkin sulit ya. Tetapi mudah-mudahan Indonesia bisa memastikan seluruh masyarakatnya dapat bisa mengakses jaringan internet. Lalu di sini juga tertera sedangkan untuk masyarakat kelas atas memiliki angka sebesar 2,8 juta jiwa. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya dari materi yang saya sampaikan terkait artificial intelligence di sektor edukasi, tentunya pendidikan tidak hanya tentang memperoleh pengetahuan. Pendidikan adalah proses yang kompleks, di mana kita tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang berbagai konsep, tapi kita juga belajar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan kecakapan sosial kita. Mesin tidak dapat mengajarkan empati, simpati, dan berbagai emosi lainnya yang merupakan bagian penting dalam pengembangan kepribadian kita. Artinya, secanggih apapun artificial intelligence, seberapa banyak contoh pemanfaatan artificial intelligence, teknologi ini tidak akan bisa menggantikan peran guru atau pendidik dalam dunia pendidikan. Peran artificial intelligence ini adalah sebatas membantu dan memberdayakan guru dalam membuat proses pembelajaran sebagai pengalaman yang menyenangkan bagi siswa. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait mind mapping artificial intelligence dalam dunia pendidikan. Mudah-mudahan bisa membuat teman-teman paham bagaimana kegunaan artificial intelligence ini dalam sektor pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.